yang di bumi maupun yang di angkasa. Dan kuasa yang begitu besar, nama yang begitu besar adalah nama yang lebih tinggi dari segala nama yang bisa disebut. Saudara-saudara, dengan kuasa semacam itu kita hidup di dalam dunia. Dengan kuasa semacam itu kita berjuang melawan kejahatan. Berdasarkan kuasa semacam itu kita berdiri bersaksi bagi Kristus. Berdasarkan kuasa semacam itu kita bertekun dan bertahan sampai berjumpa dengan Yesus Kristus pada waktu kita melihat dia datang kembali, atau kita disambut di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, itulah message, berita yang penting yang sudah kita dengar berbulan-bulan di dalam pasal pertama. Sekarang pasal kedua, Paulus langsung membawa kita kembali menelusuri hidup kita yang lama untuk mengingatkan kita sebenarnya kita orang yang bagaimana dulu. Saudara-saudara, orang yang berada di dalam dosa, dia tidak sadar kebahayaan dan keadaan sesungguhnya yang sekarang ada pada dia. Orang yang sudah melewati kebahayaan, baru memikirkan kembali, baru dia tahu dulu betapa hebatnya. Dosa telah memberikan perlengguan kepada dia, sehingga dia tidak mempunyai kebebasan yang sejati. Itu sebab Paulus pada pasal kedua mengajak semua orang Kristen melihat kembali sebenarnya dulu kita bagaimana. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu seorang berkata kepada saya, Patong, pada waktu saya melihat dulu cara hidup gereja saya, cara hidup saya mengerti sebagai orang Kristen, sekarang saya mikir makin lama makin merasa takut. Saya bilang, kenapa? Dulu saya berada di pengajaran, pengertian begitu kacau dan begitu rusak, tapi saya tidak tahu. Saya hanya menganggap itulah sudah sesuatu hal yang membuat saya menggebu-gebu, berapi-api kepada Tuhan. Setelah mengikuti dengan pengajaran doktrin yang benar dan pengajaran tafsiran kitab yang ketat, saya menoleh ke belakang. Saya tidak bisa bayangkan kalau beberapa tahun ini saya tidak dididik dengan baik di dalam gereja seperti ini, saya akan menjadi apa? Nah, pada waktu saya mendengarkan kalimat itu, saya mengetahui dia mempunyai kesadaran, dan kesadaran itu sehat adanya. Saudara-saudara, begitu banyak orang di dalam pilih segala sesuatu, mereka berbijak sekali, mereka hati-hati sekali, dan mereka mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh dan tuntutan yang sangat ketat. Tetapi di dalam memilih pengajaran dari Tuhan, di dalam memilih gereja, mereka begitu sembarangan, asal ada saja. Saudara-saudara, orang yang mengerti sesuatu makin mendalam, dia akan membedakan lebih jelas yang benar dan tidak benar itu apa. Bagaimana katakan kita di dalam membentuk iman, membentuk kerohanian, membentuk karakter kekristenan kita. Apakah kita boleh menerima bahwa semua sama, semua pengajaran sama? Tidak. Saudara-saudara, Paulus mengajak kita untuk memikirkan sebelumnya kita berada di dalam status yang bagaimana. Nah, itu merupakan semacam lukisan yang melukiskan seluruh umat manusia. Calvin berkata di dalam tafsiran mengenai bagian ini, jangan kira orang berdosa hanyalah semacam orang sekelompok di dalam dunia ini. Harus kita mengerti bahwa dosa telah melanda seluruh dunia, telah melanda semua anak keturunan Adam, dan tidak ada satu yang lolos. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Paulus mengatakan di Roma pasal 3 ayat ke-23, karena sekalian telah berbuat dosa. Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku datang mencari orang berdosa. Seolah-olah perkataan Paulus menggolongkan seluruh manusia di dalam dosa, hanya satu jenis manusia. Tetapi di dalam proklamasi Yesus Kristus, seolah-olah ada dua kelompok manusia. Sekelompok yang berdosa, sekelompok yang benar. Apakah ada pertentangan antara ajaran Paulus dengan Yesus? Apakah di dalam pandangan Yesus memang manusia mempunyai dua kelompok? Bukan demikian. Di dalam pengajaran Yesus Kristus yang mengatakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa dan memanggil mereka supaya bertobat. Di situ dia memakai cara singgungan ironis yang besar untuk mengatakan ada sebagian orang berdosa yang tidak sadar diri berdosa, tetapi tetap merasa diri, menganggap diri ada orang benar. Orang semacam demikian tidak layak menjadi muridku.
Pada waktu Yesus mengatakan kalimat itu, dia menyinggung semacam orang yang karena mereka sudah melakukan atau mengetahui sebagian dari Taurat, lalu mereka merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti hari ini, banyak orang mengatakan diri beragama, beribadah kepada Tuhan, bahkan sudah mempelajari kitab atau sudah mengerti banyak hal tentang kerohanian. Tetapi saudara-saudara, negara Indonesia, negara yang menekan dan mementingkan agama. Saudara-saudara, jikalau memang agama kita itu baik adanya, mengapa Indonesia yang ada Pancasila, yang ada agama, yang kalau agama tidak lulus, sekolah tidak lulus, menjadi salah satu negara paling korupsi? Kita harus pikir, kita harus sadar. Agama hanya bisa dipermainkan, dimengerti dalam kognitif, di dalam otak. Ada agama menjadi seluruh dorongan sehingga kita hidup keluar dari dosa dan kita betul-betul berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mulut mengatakan agama, hatinya mengatakan akan keuangan. Itu bukan manusia yang sejati. Orang yang mengatakan Tuhan di dalam mulutnya, mungkin di dalam hatinya mengatakan hantu, bukan Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat kita harus jelas apa yang diinginkan dan apa yang seharusnya kita mengerti. Seluruh dunia berada di dalam kuasa tangan si jahat. Ini 1 Yohanes pasal 5 dengan jelas dikatakan di ayat 18. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tidak ada terkecuali. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan, aku datang bukan mencari yang benar. Itu berarti barang siapa yang sudah berada di dalam dosa, tetapi masih menganggap diri cukup baik, menutup diri dengan agama, menganggap diri adalah orang benar, tidak layak menjadi muridku adanya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang beragama kalau tidak lebih baik hidupnya, kelakuannya dari ateisme atau orang-orang yang beribadah, hidupnya tidak lebih bersih dari orang yang komunis atau yang melawan Tuhan. Saya mau tanya, agama menjadi apa? Hanya menjadi topeng, hanya menjadi pakaian yang indah, menutupi dirimu, sehingga di belakang jubah agama adalah dosa-dosa yang sama kejinya, sama rusaknya seperti orang lain. Paulus berkata, sebelum engkau diselamatkan, sebelum darah Kristus membersihkan engkau, sebelum engkau mendapatkan hidup yang baru, engkau berada dalam status yang bagaimana? Kalimat pertama di sini begitu berani dan begitu singkat dan tepat mengatakan, kamu dahulu sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Died in sin, saudara-saudara. Died in transgressions. Died in all kinds of mistakes. Saudara-saudara, kita mati di dalam kebersalahan, di dalam pelanggaran, di dalam dosa. Paulus memakai kalimat ini adalah istilah khusus di dalam agama Kristen. Ini adalah istilah khusus dalam seluruh kitab suci. Sebenarnya pada waktu perkataan Allah kepada manusia di dalam tutur Tuhan Allah pertama sudah muncul istilah ini. Kadang-kadang saya suka mencari istilah seperti ini pertama kali munculnya di mana. Istilah seperti ini kali pertama munculnya di mana. Istilah kudus pertama kali muncul di mana. Istilah keadilan di mana. Istilah mati pertama kali muncul di mana. Saudara-saudara, istilah kematian itu muncul di dalam pasal ketiga daripada Kejadian, di mana Tuhan Allah berkata, jangan engkau makan buah yang terlarang itu, karena hari itu engkau makan, hari itu juga engkau akan mati. Jadi istilah mati muncul pada waktu pertama kali Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Aku telah menyediakan semua pohon dan buah-buah yang patut dimakan dan baik dilihat dan dimakan di dalam taman ini. Cuma di tengah-tengah taman itu ada satu pohon yang buahnya engkau tidak boleh makan. Nah saudara-saudara, sudah diberikan peringatan, engkau pasti mati pada hari engkau makan pohon itu. Saudara-saudara sekalian, istilah mati yang pertama muncul pada waktu perintah yang pertama diberikan kepada umat manusia. Sehingga agama Kristen atau wahyu dari Tuhan Allah dari permulaan adalah menyangkut mati hidupnya manusia. Saudara-saudara, agama-agama yang memikirkan tentang baik dan jahat
Alkitab mengatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang baik dan jahat. Bicara tentang mati dan hidup. Dikirimnya Yesus Kristus bukan menjadi teladan yang paling